Apa Anda tahu kalau mesin paku bumi yang dipakai pada pembuatan jalan tol itu ternyata punya prinsip kerja sama seperti mesin yang dipakai pada truk dan bus? Bagaimana tuh mekanismenya? Halo semua, kembali lagi di channel Auto Ekpos. Di video ini, Auto Ekpos akan menggambarkan bagaimana proses kerja mesin paku bumi. Mesin berbahan bakar solar ini sangat berguna untuk mempercepat proses pembangunan jalan. Mesin ini bekerja dengan memanfaatkan beban dan percepatan gravitasi. Contohnya pada mesin paku bumi dengan kapasitas 10 ton ini. Kalau kita melihat bagaimana mesin paku bumi ini bekerja, mesin ini hanya bekerja naik turun dengan menghantam paku bumi di bawahnya. Namun, yang gerak naik turun ini bobotnya bukan main-main. Bobotnya bisa sampai 10 ton. Nah, bobot di sini akan mempengaruhi seberapa keras pukulan dari mesin ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa besi seberat 10 ton ini bisa bergerak naik turun dengan entengnya secara otomatis? Saat blok besi ini gerak naik turun, itu dia punya dua pergerakan. Pergerakan yang pertama adalah pergerakan naik. Ini disebabkan oleh pembakaran di dalam ruang silinder ini. Sementara pergerakan yang kedua adalah pergerakan turun. Itu disebabkan karena gaya gravitasi. Nah, biar gampang, kita bahas dari awal mesin dihidupkan. Jadi, untuk menghidupkan mesin paku bumi ini, pertama blok besi akan ditarik ke atas menggunakan kren. Di sini kita akan melihat sebuah ruang berbentuk silinder. Ruang ini kedap di bagian atasnya dan hanya punya lubang di bagian bawah. Dalam posisi blok besi terangkat, ruang silinder ini akan terisi oleh udara. Ketika kren melepaskan blok besi, maka blok besi akan jatuh karena gaya gravitasi. Saat blok besi jatuh, terjadilah kompresi udara di dalam ruang silinder. Kompresi itu terjadi karena ruang silinder mengenai piston, di mana diameter piston itu dibuat ngepres dengan diameter ruang silindernya. Jadi ketika ruang silinder ini kemasukan piston, udara di dalam ruang silinder akan mengalami kompresi. Lalu, apa gunanya kompresi di dalam ruang silinder? Itu digunakan untuk pembakaran mesin. Di tengah piston terdapat injektor. Injektor ini digunakan untuk menyemprotkan solar. Nah, solar ini harus disemprotkan ketika kompresi di dalam ruang silinder berada di titik maksimalnya. Kenapa? Karena kompresi udara akan menaikkan suhu dan tekanan udara tersebut. Ketika kompresi udara terjadi, suhu di ruang silinder yang menyempit ini bisa lebih dari 300 derajat Celcius. Sementara solar akan terbakar dengan sendirinya pada suhu 210 derajat Celcius. Lalu, apa yang terjadi jika solar disemburkan ke dalam udara bersuhu lebih dari titik nyalanya? Solar akan langsung terbakar. Hasil dari pembakaran tersebut berupa daya dorong yang mendorong piston ke arah bawah sekaligus mendorong blok besi seberat 10 ton ini ke arah atas. Dorongan ini menghasilkan gaya dengan arah yang berkebalikan. Di area piston akan ada gaya dorong ke bawah. Ini dipakai untuk memaku paku bumi. Sementara di area blok besi, akan ada gaya dorong ke atas yang akan mementalkan blok besi ini ke arah atas. Ketika blok besi terpental ke atas, maka gas sisa pembakaran di dalam ruang silinder akan langsung keluar dan digantikan dengan udara yang baru. Jadi begitu blok besi ini turun lagi, proses serupa akan terjadi, dan jadilah blok besi ini bisa gerak naik turun. Selanjutnya, bagaimana mekanisme penyemprotan solarnya? Solar itu diinjeksikan melalui injektor yang letaknya ada di tengah-tengah piston. Tentu, agar solar dapat terinjeksi, perlu pompa tekanan tinggi. Ini terletak di dalam tangki solarnya. Jadi, jika Anda penasaran, disinilah letak tangki solarnya. Di dalam tangki solar terdapat pompa tekanan tinggi yang terendam di dalam solar tersebut. Pompa yang digunakan adalah pompa jenis piston, yang untuk memompanya kita perlu menekan poros ini. Untuk menekan poros ini,
ada sebuah tuas pompa yang letaknya di atas pompa. Uniknya, kita tidak perlu memompa tuas ini secara manual, karena di bagian blok besi terdapat batang besi yang ketika itu turun, batang besi ini akan mengenai tuas dan menekan pompa dengan spontan. Akibatnya, solar akan menyembur keluar melalui injektor. Lalu, bagaimana cara untuk menonaktifkan mesin? Di depan tuas pompa, masih ada satu tuas lagi. Tuas ini digunakan untuk menggeser poros pompa. Jadi di dalam posisi seperti ini, tuas pompa bisa ditekan oleh hantaman blok besi. Namun kalau kita putar tuas depannya, maka tuas pompa posisinya geser ke depan, sehingga ketika blok besi turun, itu tidak mengenai tuas ini. Dan ini akan mencegah solar untuk terpompa, sehingga mesin akan non-aktif. Jadi seperti itulah mekanisme bagaimana cara kerja mesin paku bumi. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.